Nama Cynthia Chandranaya belakangan ini menjadi buah bibir bagi penikmat olahraga bela diri tanah air. Bagi yang belum mengenalnya, Cynthia Chandranaya merupakan salah seorang yang getol mengunggah video bela diri silat di media sosial. Memamerkan keterampilan bela diri silat Harimau Utara, video Cynthia berulang kali ditonton ratusan bahkan ribuan pengguna media sosial. Memukul dan menendang tiang beton hingga hancur, push up satu jari, menendang tabung gas, hingga memukul durian, tak akan membuat berbagai pendekar ilmu bela diri tersenyak. Namun belakangan, kemampuan Cynthia itu mengundang sorotan dari beberapa atlet bela diri di tanah air. Apalagi salah satu videonya yang telah dihapus sempat dianggap menyinggung dan mendiskreditkan atlet bela diri Mixed Martial Arts atau MMA. Salah satu yang menyorotinya adalah Theodorus Ginting, atlet bela diri yang pernah menjuarai One Fight MMA. Beberapa kali Theo menyuarakan pendapatnya ke Cynthia lewat akun media sosial pribadinya. Sebagai praktisi bela diri, seharusnya kita punya tanggung jawab untuk mengedukasi orang awam, bukan mencari konten dengan melakukan apa yang menurut kita pembunuhan publik. Pihak MMA melalui Theodoris, Mustadi, dan Rudy melakukan klaim kepada pihak Cynthia bahwa konten yang dibuat selama ini dinilai sebagai pembodohan publik. Klaim itu atas dasar pihak Cynthia tidak bisa membuktikan jurus-jurusnya, seperti yang selalu ditunjukkan melalui akun YouTube-nya. Seperti yang diketahui, para praktisi MMA mendatangi markas Cynthia di Lampung. Tempatnya berada di sebuah gedung yang sudah tidak terpakai lagi. Lokasi itu juga diklaim sebagai tempat syuting pihak Cynthia dalam setiap kontennya. Mustadi juga meminta agar masyarakat bijak dalam menilai konten di media, karena tidak semua adegan yang terlihat di media dapat dikonfirmasi di dunia nyata. Ini ada 4 kamera di sini ya. Iya. Oke. Nah, cuman gua akan opening di sini. Ini sebenarnya sesuatu yang lagi trending. Kita mencoba untuk mengundang, sebenarnya awalnya tuh yang mau diundang tuh Rizky Bilar sama Lesti, tapi mereka sibuk jadi yang diundang yang nomor 2 lagi trending. Jadi masalah dengan satu orang, kita sebut namanya Cece aja. Iya. Atau Cece 40. Cece dan Mister. Oke, tapi kita kenalin dulu. Di sini kita sedang bersama Theodoris Singakaro Ginting. Dan nggak kalah fenomenal, pesulap merah Indonesia. Udah pernah kenal. Iya, yang masih bertanya-tanya rambutnya asli merah atau bukan ini. Ada OSTV juga. Ya, kita akan ngobrol karena hari ini banget tadi pagi ada klarifikasi katanya. Oh iya. Theo yang kemarin secara langsung datang ke Lampung. Iya. Ya kan, lihat videonya ada banyak banget. Iya. Trending selama seminggu ini. Ya kan, Theo versus Peter Pan Junior. Enggak, gue udah memaafkan Peter Oh Pan gitu. Junior. Oke. Udah, gue jadi nggak mau ungkit-ungkit lagi. Oh, Peter Pan baik. Junior. Oke. Damai udah. Oke, nah ini sebenarnya pengen ngobrol aja karena ya selama berapa waktu itu jadi sesuatu yang hangat dibicarakan. Kalau tahun lalu sebenarnya Marcelli sempat secara langsung nelpon pribadi, Pak ini kayak gini nih gimana? Waktu itu kan ya salah, aku bilang ya udah kalau memang mau datengin aja, dia nggak akan ngapa-ngapain juga gitu. Kalau pada aku ngajakinnya malah collab aja sama Iya, dia. betul. Emang, saya udah tahu Pak, kalau dia maininnya masih anak kemarin sore gitu. Masa iya? Masa ya? Ngelawan kesaktian yang asli gitu. Kan level. Sebentar, tapi no bully. Karena karena Theo ini juga pernah cerita dulu waktu kesini suka dibully juga. Suka dibully. Iya, tapi malah karena itu akhirnya jadi seorang seperti sekarang. champion One Pride. By the way, ini pertama kali ya mereka berkumpul bareng ya, sama-sama mungkin dianggap punya apa, dimusuhi atau dalam tanda kutip gitu ya. Enggak, memusuhi bukan memusuhi orang. Memusuhi orang. Memusuhinya memusuhi sesuatu yang dianggap tidak benar dan itu ternyata rekayasa yang dilakukan menggiring sesuatu yang nggak baik gitu. Cerita dulu dong, gimana? Mulai dari Theo dulu. Kalau gue sih awal mulanya sih nggak gimana ya. Cuman memang kan Wardi kan bilang sama gue waktu itu, Teh
ini gue ada bikin video tentang komentari tentang siapa gitu cewek gitu, namanya Cece gitu. Terus dia ngebales video komentari gue dengan membawa-bawa MMA gitu. Emang berita itu ada tentang seorang fighter MMA yang dipukul di pom bensin. Dipukul di pom bensin sama orang pakai kayu. Di luar negeri tapi kan. Iya. Begitu dia jatuh ya, itu kan keadaannya. Terus sebenarnya gue nggak masalah di situ ya. Terus gue nonton kan konten-konten dia. Pas gue nonton konten-konten dia itulah gue tersentuh buat oke. Udah kita coba tanya aja bagaimana maksudnya dia sebenarnya. Tapi secara pribadi gue memang punya satu keganjelan yang gue pengen. Kalau gue kan praktisi. Ya, gue makan dari pembuktian. Kalau ya kayak gue trash talk di fight terakhir gue ngomong banyak tapi gue buktiin gitu. Gue backup omongan gue. Nah, gue menganggap semua praktisi bela diri seperti itu. Mereka kan mengklaimnya praktisi bela diri. Bahkan ada pangkat masternya tuh. Kalau kayak di karate Shihang lah. Master tuh Shihang, bukan sensei lagi, Shihang loh. Shihang tuh kan ngeri banget ya. Gue cuma pengen mereka ngeliat itu realitanya seperti apa, apakah sama apa tidak. Sebenarnya itu doang sih. Sebenarnya itu doang sih. Dan datang ke sana itu niatnya bukan untuk melakukan penantang atau apa? Bukan karena gue ini kan fight profesional. Di fight profesional itu kita dibagi per divisi. Divisi itu dibagi dari berat badan. Jadi gue udah bisa naker lah, ngeliat orang aja, oh dia paling ada di divisi sini. Gue pas melihat postur-postur mereka, gue udah gak tertarik buat beda kelas lah udah oke, gue cuma pengen lu buktiin doang deh video-video konten lu gitu. Karena kan mereka kan membuat video konten, misalnya let's say magic, video magic, itu kan udah ada disclaimernya kalau it's magic, itu magic, itu emang dilakukan oleh profesional dengan terlatih gitu. Dan diberitahu kalau itu ternyata tipuan kan? Memang sebuah ilusi lah gitu. Kalau ini kan sebenarnya kita nggak tahu dia ilusi apa dia realita. Kita kan nggak tahu kan sebenarnya. Kemarin tuh ke Lampung pengen melihat itu ada di mana. Oke. Nah sebentar, biar spotlightnya nggak ke juara One Pride aja. Kita jeda dulu. Kalau pesulap merah ini ada masalah omo sebenarnya. Lu berani-berani ya kan? Enggak, lu itu bukan nggak jago bela diri, sangar juga enggak. Kosmetiknya tuh banyakan gua. Partner gua di rice ball ini coba. Maksudnya coba ceritain gimana. Jadi gini pertama kan gua bahas video yang cara dukun matahin besi tahun lalu. Tahun lalu yang 7 bulan lalu. Nah, di situ gue mikir tuh sebelum gue buat video, gue udah tahu ini kan biasa dipakai di pencak silat juga ya, matain besi kan. Nah, gue mikir kalau misalkan gue nggak berusaha membedakan antara pencak silat dan perdukunan, nanti penonton gue menyamakan nih yang dilakukan pencak silat sama perdukunan. Makanya di situ gue reaction nih video pencak silat, ya kan. Dan di akhir videonya itu gue jelasin bahwa dalam pencak silat nggak ada tipu-tipuan. Beda dengan perdukunan yang sering jual benda sampah yang mereka bilang jimat. Lu ngomong begitu? Iya. Jelas lu ngomong? Itu bagian yang dipotong sama dia. Nah akhirnya tiba-tiba nggak lama kemudian muncullah video si mbak-mbak itu, ya kan, mulai berani melecehkan pencak silat. Saya menantang pesulap. Saya tantang kamu, ya kan. Itu buat rame di media sosial. Bang, itu video lu dipotong-potong tuh, dibilangnya bahas pencak silat, gitu kan. Ya akhirnya gue tonton, ternyata tantangannya bukan nantang adu silat, dia nantangnya untuk membuat video lebih baik lagi. Dan menurut dia, video yang menurut dia nggak baik di video gue, itu gue nggak menjelaskan secara detail tentang pemakan besi, gitu. Padahal di video tersebut gue lebih detail daripada dia ngejelasin. Gue berani jamin, Bang. Jadi bahkan di situ itu bener-bener ya, pas itu kejadian, itu gue udah klarifikasi, dibilangnya awalnya gue diemin ya masyarakat Indonesia bisa lah nonton sendiri gitu kan video aslinya, terus ngeliat yang mana yang benar yang mana salah. Awalnya gitu. Tapi sebenarnya kan nggak salah juga kan kalau dia bikin seperti itu asal nggak ngaku kalau ternyata itu beneran, betul kan? Kalau dia bikin seperti itu dan yang ngaku aja kayak mungkin pesulap atau apa. Itu justru keren banget loh. Kalau gue pribadi, menurut gue kan nggak tahu sulap itu seperti apa, dunia trik itu seperti apa. Menurut gue sih keren loh. Tapi kalau dibilang dia ngakunya itu sulap, gue nggak setuju. Karena sulap bukan video editing. Kalau mancing lu untuk ngomong gitu. Sulap trik ya, bukan video. Bukan trik, beda. Kalau gue pribadi membedakan sulap, trik dan
video editing. Ada Ada skillnya. seninya lah ya. Kalau sulap seni dan itu skill. gabungan dari teknik, Hah? trik, body language, eye contact dan lain sebagainya banyak. Oke, Oh. oke. Nah, tapi bentar, ini ada pertanyaan. Theo waktu sebelum ke Lampung, berarti kan tetap istilahnya walaupun ada berapa persen itu kecil, tetap menganggap kalau jangan-jangan mereka sakti beneran. Oh iya. Kalian datang berapa orang? Kita datang kalau fighter kita yang tergabung dalam bela diri bersatu itu ada sekitar 10. 10 itu nggak usah Oh enggak, dua-duanya. sorry, 8. Iya, 8 nggak usah dua-duanya. Turun seorang aja digulung langsung loh. Di 8 turun langsung disembur mati, Pak. Ya, iya, makanya. Karena satu orang kan ngelawannya kan 40. 40, Oh, 5 mati. lima moda. Iya, makanya. Nah, terus kalau mister 200 orang lewat. Nah, Kan ngeri kan? Kan ngeri kan? Waktu itu, tapi ada memang Kalau- jangan ini sakti Kalau beneran kalau gitu. gue pribadi ada. Gue prepare for that. Oh, iya. Oke. Gue nih punya background bela diri dari gue kecil. Memang orang tua gue juga penggila bela diri dari Oke. keluarga gue. Kita tuh pernah ngeliat yang mereka kan, soalnya kan tim mereka nih mau setir kita kayak seakan-akan kita against silat. Oh, MMA versus silat. Iya, Oh. padahal kita ini bukan grup MMA. Iya. Memang kita praktisi. Iya. Cuman yang satu orang mereka nggak tahu itu MMA itu adalah kan semua bela diri. Berarti kita Iya. sebenarnya pecinta bela diri. Ada silat juga Iya. di dalamnya kan? Ada silat juga Iya. di dalamnya. Dan ya bagaimana mungkin lu melawan silat kalau ternyata bokap aja juga Melakukan itu. Iya. Gue dulu praktisi merpati putih dan gue memang melihat langsung demo seperti itu di depan mata gue waktu gue Oh, kecil. oke. Jadi gue prepare for the worst. Oke. Gue berpikir mungkin inilah yang waktu gue dulu lihat kecil terus gue pengen bertanyakan ke bokap gue nggak sempet. Sekarang mungkin gue ketemu praktisi langsung. Iya, iya, Jadi oke iya. lah, prepare for the worst lah. If shit happens, ya udah gue harus say sorry. Atau kalau enggak ngasih ini ya, menuangkan teh. Langsung Iya, sipu. Langsung. Terima saya jadi murid. Oke. Tapi itu benar. Tapi itu terjadi ya. Itu gue persiapkan. Oke, nah pas dateng, itu dateng dini hari ya katanya. Datang tuh kita sampai jam 12. Karena kan kita janjian ada teman kita yang dari Bandung ya, si Mbak Nirmala Oki. Ya, Juara silat juara dunia. Silat, Iya, iya. iya. Dia dari Bandung. Dateng. Dari Bandung, datang dari Bandung ke Bogor, terus dari Bogor tuh bareng sama Wardi sama Panji. Oh. Jadi kita tunggu-tungguan di kilometer 13. Oh. Oke. Menuju Merak, kan tunggu-tungguan tuh kan. Ah. Jadi ada delay, ujung-ujungnya jam 12 kita baru ada di Merak. Hmm. Jadi jam 2 pagi kita baru sampai Lampung lah, hotel lah. Oke. Jam 2 pagi. Dan akhirnya sebenarnya itu semua diprakarsai oleh kantor polisi yang ada di sana juga. Iya, karena memang kita sebelum berangkat, karena kita ini kan bukan preman ya. Iya, iya. Memang kita praktisi bener. Iya, iya. Memang hidup kita tuh tiap hari bener. Ah. Cuman bukan berarti kita Melanggar hukum. pelanggar hukum. Iya. Kita melanggar semua masih di ranahnya. Jadi kita juga kan prepare for the worst. Nah, Jadi kita memang minta tempat yang netral. Kita memilih tempat yang netral. di kantor polisi. Kantor polisi ada Iya. tempat yang netral. Ketika kan mereka sakti beneran, paling enggak lu bisa selamat kan kalau. Nah, itu dia. Ada yang misahin Iya, gitu. makanya. Ada yang misahin. Jadi Iya, secara iya, hukum iya. gua nggak mau cut tangan lah. Let's say, iya kan? Tapi tentunya lu datang ke kantor polisi itu dan Enggak, baik seminggu lah sebelum ya. kita berangkat itu kita udah mediasi. Udah laporan. Udah mediasi ke kebetulan ke kepolisian Lampung. Kita datang ke Lampung itu punya tujuan baik. Baik. Kita mau sosialisasi. Iya. Kalau di Badri bilanglah silaturahmi. Iya. Mungkin kalau di dunia di dunia biasa itu kayak lu sparring dia sama gue, itu hal yang sesuatu hal yang sangat menyinggung ya. Iya. Cuman kalau kita praktisi bela diri kayak saya gitu ya. Iya. Tiba-tiba juara MMA. Saya kan nggak pernah berkor-kor, gua nih juara Iya, MMA, iya. gua jago banget. Kan enggak. Iya. Tapi kan saya memang berprestasi di MMA ada di acara TV Iya, kebetulan. iya. Itu pun setelah saya juara, itu banyak yang datang ke rumah. Bro, gue lihat kemarin di TV lu juara. Gue boleh nggak silaturahmi ke rumah lu? Kita coba tes sparring. Banyak itu yang kayak gitu. Itu sparring itu hal yang kita lakukan setelah sikat gigi. Dan itu bukan Tiap hari sesuatu ya. yang Bukan sesuatu yang jadi, menakutkan. lu mau sparring sama gue, lu mau ngapain? Kita tuh Oh. buat kita nih jadi beda gitu persepsinya. Iya, Jadi iya, iya. pas kemarin di sana silaturahmi kita diterimanya dengan kita kaget tiba-tiba mereka turunnya bukan mereka, kita kaget loh. Lawyer lagi kan? Kok mereka menerima seperti ini ya? Iya, iya. Kita tuh guys, gue nih ya praktisi bela diri ya. Sparring itu kayak Iya. like every day. Iya. Jadi kita bisa ya. Kayak YouTuber collab.
Iya. Iya. Bener. Iya. Kita bisa habis sparring tuh kita ketawa-ketawa. Kadang ya let's say gue frontal aja ngomong, minum bir bareng, Oke. makan bareng. Wah, tadi lu gini gila lu tadi gini. Dan itu nggak berarti misalkan ini cuman out of the blue pertanyaan, lu udah juara terus tiba-tiba ini orang siapa nggak terkenal nantang lu sparring, nggak masalah juga. Nggak masalah juga. Kita di bela diri ini dijadiin satu humble ya. Oke. Memang kelemahan praktisi bela diri adalah kesombongan. Di saat kita mulai sombong, itu adalah di saat kita mulai jatuh. Nah, gue lihat kan tim mereka ini udah mulai sombong. Iya. Mereka tidak mau mengakui kejujuran gitu loh. Maksud gue ya, sebenarnya mereka jujur pun orang Indonesia ini bakal lebih simpati. Iya. Lah tapi kan nggak bisa disalahin. Siapa tahu itu bukan bela diri tapi acting. Iya kan ya kan nggak kita nyalain. Iya. Dan tadi kan lu tetap mengakui bahwa itu is a fake lah ya. Iya, kalau persepsi Nggak gue bisa ngomong karena belum ketemu. Belum ketemu juga. Belum ketemu, Tapi kan kadang iya. nggak mau ketemu kemarin kan. Belum ketemu, Di iya. bawah. Loh jadi istilahnya apa ya, kemungkinan kalau ternyata sakti beneran dan dia bisa babak belur itu masih ada loh. Tapi udah statement gue udah keluar, gue udah ngomong kemarin, gue udah gitu. ngomong kalau ini adalah menurut gue sebuah penipuan. Oh, Menurut gue, kalau Ya. memang gue salah ya, Iya. semua orang udah tahu tinggal dibuktiin. Oke, Iya, sebentar. Menurut kalau lu waktu itu tadi lihat, gue mau tahu perasaan lu di detik dimana saya menantang pesulap merah, dus, gitu kan ada efek. Iya, iya, Apa iya. yang lu rasain waktu itu? Iya, gue biasa aja, gue ngeliat emang nantang itu mah buat bikin video yang baik gitu. Kalau enggak, yes, AdSense dapat banyak nih. AdSense lagi. Ayo gimana? Gak waktu salah itu? Pak, pas itu muncul, itu tahun baru Pak. Gue ngerjain 3 project tahun baru. Oke. Ya 3 project tahun baru, gue yang pas lu telepon belum klarifikasi. Iya. Itu yang klarifikasi pertama Denny Wewe. Iya tahu. Iya. Gua nelpon tuh dari Iya. Jambi loh itu. Itu atlet pencaksilat nasional klarifikasi bahwa gua nggak ada hinaan atau melecehkan pencaksilat sama sekali Oke. di video gua. Iya. Jadi cuma kesalahpahaman doang gitu. Tapi tetap aja nih fans-fans dia yang minta belum pernah disantet kayaknya emang nih. Belum pernah disantet. Iya, emang. Parah banget. Pada kayaknya Parah banget pesulap merah. belum pernah ngerasain disantet gitu, belagu-belagu banget gitu kan. Ada yang bikin video ya kan, orang ini sombong baru matahin R1/2 doang tapi belagu. Ah, Gitu. iya. Padahal itu videonya kan edukasi. Iya. Kalau gue langsung ajarin yang R4, lu babak belur, ujung-ujungnya gue juga yang disalahin Iya. gitu kan. Iya, bener. Makanya gue R1/2 Nah, gitu. di video itu kan lu sebenarnya dipermasalahkan pada saat mematahkan besi R itu kan. Nah, Iya. menurut lu, kalau dari Theo kan mungkin ada video-video lainnya yang dianggap itu sebagai nggak sesungguhnya kayak pukul durian, Iya. beberapa kali, Push up satu contoh. jari. Nah, menurut lu gimana? Gua belum pernah danam nih, karena lu belum posting di konten lu. Jadi gini, kalau gue pribadi, gue memang niatnya ilmu merah itu hanya membahas perdukunan. Sekali lagi, ilmu merah itu hanya nyerang dan nantangin perdukunan. Gue bukan hanya sekedar nggak percaya, tapi emang tahu rahasia perdukunan. Dari mulai santet, pelet, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan dia itu, menurut gue bukan dukun. Cuma orang anak kemarin sore yang buat video gitu. Iya. Jadi Jadi mulai ketularan kebanyakan nonton One Pride ya. Gokil dia, harus jadi fighter nih. iya. Wah, kalau fighter Masuk masuk aja. ada. Gue suka nih dia nih, gokil. Kalau misalkan Kalau mau gabung di mana? Lions MMA Di ya. Sulawesi Selatan. kalau adu berantem gua angkat tangan. Tapi kalau adu sakti gua berani. Kalau misalkan nih ada orang yang beneran sakti bisa santet. Adu sakti ayolah gitu. Lu bisa metode santet apa? Gua pakai metode santet yang gua tahu gitu. Nah, yang menarik kalau nanti lu adu-aduan sama Iya. Dia Iya. kayak misalkan Gila, nonjok dari jarak jauh gitu Iya. kan, pecahin batu dari jarak jauh. Itu mah mainan anak-anak. Oke. Wah. Setelah itu kronologis ya kan, balik berarti dari Lampung. Itu berarti dengan tangan hampa ya, nggak dapat ketemu, nggak dapat apa-apa. Iya. Enggak sih, waktu balik dari Lampung kita semua berkesimpulan, udahlah. Hmm. Kita menginjak ranah yang salah Oh. sebenarnya. Iya, iya. Maksudnya kan seperti tadi gue bilang kan, kalau nendang siku tembok sampai hancur, kalau nendang tiang pilar betonnya Iya. pecah, itu adalah makanan sehari-hari. Oke. Kayak kita sparring adalah makanan sehari-hari. Iya. Begitu orang minta datang dari luar kota gitu, gue mau ketemu lu dong, mau polisi kayak mau siapa kayak yang mau mediasi, nanti nih mau ketemu lu suruh gini. It's an everyday job. Iya. Gue tinggal sikat gigi, Nggak ego. Iya. nendang. That's it. Iya.
datang aja show mereka up. sempet nego kan yang ditunjukin nendang besi. Enggak, itu sebenarnya nanti dia bakal sebenarnya kita nggak nego sih sebenarnya. Rancu sih, tapi ya udahlah. Enggak, tapi dijelasin tadi konten ya, berarti Iya. yang Ntar dijelasin nah, konten, ya udah. iya. Ntar jangan Ini di nggak sini. enak juga, Iya, jangan iya, spoiler. iya. Oke, nggak apa-apa. Ayo. Nah, tadi juga katanya hari ini diundang sama Deddy Corbuzier. Iya. Ya, di situ cerita juga tentang kemarin dan semuanya. Iya, kayak gini lah kita cerita kayak tentang di Lampung ngapain aja, pas segala macam sama beliau juga menjelaskan beberapa hal lah. Iya, waktu itu pernah lihat waktu si Cece ini jadi bintang tamu ya? Iya. Atau peserta ya? Bintang tamu. Iya, ya itu si dan katanya Deddy sempat ngetes langsung ya? Ngetes langsung. Oh, dan langsung Gagal. ya? Oh, gagal. Langsung Oke. gagal. Ya. Ya wes, tapi nggak mau spoiler juga. Iya. Nonton di channel Deddy Corbuzier. Oke. Iya. Close the door. Oke. Close the door. 4-3-2 bener juga. Tapi setelah itu kan dia mengunggah video Iya. klarifikasi atau apa jawaban yang intinya Reaction. bukan reaction, dia tuh Oh, klarifikasi. ngambilin orang-orang dari luar negeri terus kemudian Indonesia Bersatu. bersatu itu ya. heeh, Tapi kok Indonesia bersatu statement dia bukan kan? dari Iya. Hubungannya apa? Saya bingung juga iya kan. pas nonton itu gimana reaksi? Kalau kita sih semenjak pulang dari Lampung kita kayak udah Ya udahlah. Udahlah. Oke. toh juga storyline kita Bela Diri Bersatu itu full sama tujuan dari kita datang, Oh. yaitu masyarakat sudah bisa menilai Iya. dan mengambil konklusi tanpa kita harus ngomong. Iya. Itu sih yang sebenarnya kita mau, itu doang sih. Iya. Dan ada hashtagnya kan yang apa stop apa Ya, namanya? stop pembodohan Pembodohan publik publik. dan Bela Diri Bersatu. Oh. Nah, berarti setelah itu malah bertanya-tanya kenapa kok akhirnya mengutipnya dukungan dari luar negeri. Iya. Padahal Indonesia jangan terpecah itu tadi Iya, ya. benar. Tapi artinya kan setelah itu ya wes kayaknya mereka memang nggak berniat sebaik yang disampaikan oleh si Bela Diri Bersatu Iya. ini dan nggak mencoba dia ditanyanya A jawabnya malah Z seperti itu. Iya. Karena kita juga nggak punya kuasa buat nge-push orang kan. Orang Iya juga sih. punya hak juga kan. Iya, iya. Hari ini tadi, Pagi. nah silakan. Jadi gini, di pagi itu ada klarifikasi. Agak panjang, gua sepanjang perjalanan ke sini gua nonton kan di mobil. Ada satu hal yang dia sampaikan, mungkin gua ingin tanya juga langsung ke lu. Dia bilang seperti ini. Dia bilang bahwa dia tidak pernah berniat untuk menyinggung MMA. Dia punya kayak disclaimer, dia bilang tidak maksud untuk menyudutkan. Dia bilang bahwa itu adalah pernyataannya tim Larkin yang dia kutip. Tim siapa? Tim Larkin. Pernah dengar? Sobat lagi. Jadi itu kalau gua googling itu ahli self defense gitulah di luar. Jadi sebenarnya dia tuh ngakunya mengutip pernyataan Tim Larkin bahwa atlet MMA ini dipersiapkan untuk bertanding, Ya. tapi tidak untuk di jalan raya. Jadi dia bilang bukan dia yang nyebutin itu gitu. Makanya dia bingung kok kenapa jadi ribet sama atlet MMA gitu. Betul nggak tadi? Lu nonton kan tadi kan ya? Tapi kan video ini yang bikin. Dia yang bikin ya. Yang bikin. Walaupun begitu. Statement dia, tapi walaupun pas kita bikin konten video di take down, cuman kan videonya statement itu dia yang bikin kan. Nah, Dan memang kita juga sebagai anak MMA ya udahlah, kalau memang MMA nggak pakai di jalanan, ya mungkin memang tidak. Pertarungan tangan kosong dengan pertarungan bersenjata kan iya. beda. Nah, buat cerita ini ada statement ini nih, yang ada satu statement yang mungkin ada benernya juga menurut gua gitu kan, bahwa MMA ini mungkin bisa jual gitu di tempat tanding gitu kan, tapi mungkin menurut gua ada satu hal juga yang mungkin di lapangan itu nggak bisa gitu. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue ya, jujur ya, ini menurut gue emang iya. Oh, Kalau menurut gue emang iya. Kenapa? Karena kita kan combat sport. ya, Secara nggak langsung kita ini kan bukan self defense. ya. Memang dalam bela diri ada unsur self defense, ada unsur combat sport. Kalau Iya. ini kita dipersiapkan buat combat situation. Ya. Iya. Ya beda lah, combat situation itu kan dua orang bersiap, terus ada peraturan, nggak boleh. Kalau self defense kan Ya, semua apa aja, iya. terjadi, Iya, semua Iya. boleh. semua terjadi. Kita nggak boleh mukul kelamin di Iya. jalanan. Iya, iya, Nolong harus mata, dilakukan. Pak. Iya. Ya, mata. Langsung Iya. Pak, batu kali Tapi lempar Pak. sebenarnya Theo ini pernah ngomong sesuatu yang gua nonton di YouTube-nya Jessica Iskandar ya. Lu kan ngomong, jadi kalau seandainya lu dibully, apa yang harus lu lakukan? Ya lu lawan pembulian itu. Iya. Tapi kalau memang ternyata istilahnya lu bisa menghindar, ya better lu hindari aja orang itu. Menghindari, nggak mau. Iya. Iya, betul. Makanya Kan- meng-engage masalah. Iya, betul. Nah, ini kan sesuatu yang harusnya jadi satu hal yang
bukan artinya kalau lu jadi seorang yang pencinta bela diri Bisa lawan praktisi. 200 orang. Iya. Bukan itu bisa lawan 40 orang nggak mati. Nah, Wah itu serem banget yang- Pak. yang Kita denger aja praktisi Ya, kayak yang ditakutkan adalah orang-orang tuh mau belajar itu untuk begitu. Iya. memang Gua betul. nanya nih. Kan lu Kayak jual suara lu jangan kenceng-kenceng amat, semangat amat sih. semangat banget Lu harus semangat. ikut ke Lampung kemarin. Nah, pengen banget gua. Lo kan juara welter ya, Iya. udah jelas lah itu. Nah, kalau lu ditantangin untuk lawan 40 orang, menurut lu gimana? Ya gue langsung minta maaf lah. Nggak apa yang gue lakuin sampai 40 orang benci sama gue. Itu yang gue paling takutin. Iya. Apalagi 200. Waduh, sampai mereka berbondong-bondong, "Woi, gue mau lawan." Ada apa nih? Lu kenapa lu semua mau keroyok gue? Iya kan? Dosanya apa? Gue berantem aja di ring, walaupun gue punya mulut yang sampah ya. Di Iya. dunia fight ini kan gue antagonis ya. Nah. Gue dibenci lah di dunia fight. Memang gue memilih karakter itu. Oke. Cuma setiap fight gue selalu minta maaf. Ya. Dan semua musuh gue yang di Iya. atas cage yang dilihat gue fight brutal, Iya. dipisahin wasit gue, kadang Iya, wasit iya, pun iya. gue pukul. Iya. Itu gue jadi temen loh. Oke. Percaya nggak percaya? Iya, iya. Aneh kan? Yang sama Awang gua nonton yang terakhir. Nggak kalau itu ya. Iya. Itu segmennya berbeda. Iya. Enggak, tapi maksudnya kayak lu tadi ngomong itu karakter yang dipilih dan memang berarti ada satu kesadaran bahwa ada sedikit hiburan juga kan kalau di televisi kan. Iya. Dan gue minta maaf kalau misalkan orang nge-message gue gitu dong. Gue nggak suka lu sombong. Gue Iya. kan salah gua. Iya, itu kayak Deddy Corbuzier dimaki-maki gara-gara sombong. dia mau gimana? Iya, karakternya dia gitu. Berarti apa lagi? Gue penasaran sih, sebenarnya pengen gue puter tapi gue takut nanti kena copyright. Nah, gini deh, gini. Oh. Selain itu, lu kan ngikutin nih. Lu aja deh, Ah, lu lu deh. komen Lu tadi, deh. ya. Lu padahal Lu dia komen komen. nih. Dia komen. Tadi Komen pagi gue bilang, liat dia komen komen bilang. tadi Iya. pagi. Sri, Supaya gue bilang, tuh itu pesawat merah mulai panas tuh dia tuh. ngomong ke sini. Apa yang lu komenin? Komentarin ya kan. Iya kalau mau buat klarifikasi sendirian aja kayak gue lah. Yoi, kalau emang gak merasa salah kayak gue aja. Enggak, emang orang tua Kalau gitu. Kalau orang tua ternyata bikin klarifikasi bareng-bareng. Gue udah ini orang interesting ya sih. Saya begini karena ada sebelahnya pasti nggak tahu. Wah, lu berani ngomong begini. Enggak juga. Enggak. Kalau gue gini, kalau gue kan gue pede banget karena yang gue serang dukun, gue tahu dari kulit, daging sampai tulang-tulangnya. Kalau untuk bela diri ya jelas gue nggak tahu apa-apa gitu. Nah, kalau misalkan klarifikasi ya kayak gitu. Waktu gue difitnah, trending kan dulu fitnahannya kan trending nomor 2 di Indonesia. Oh, iya. Ya kan gue show nih bayangin. Gue show tahun baru dijaga satpam men, turun mobil, dijaga satpam nyampe ke panggung. Gara-gara trending nomor 2 itu. Enggak, malah sebenarnya jujur ya waktu itu apa yang terjadi. Gue pikir apa? Dia ini tuh bayar si Cece buat melakukan Banyak juga pak Settingan kah gitu? iya Settingan. banyak jadi banyak yang ngira tuh kayak nanya ke adik gua itu abang lu buat settingan gimana kok bisa Bayar buat berapa, setting?" ya kan? iya bisa nyampe naik trending lu gitu karena memang video gua kan nggak bahas pencaksilat yang gua bahas kan dukun kok jadi bahas pencaksilat gitu kan Oh. makanya banyak yang bilang settingan gitu Enggak, tapi ya udah jangan dibelokkan. Enggak. Akhirnya ngobrolnya apa? Iya, Kalau ceritain apa? lagi dong. Ceritain. Apa? Kita nggak bisa Klarifikasi itu. Klarifikasi yang gimana? mana? Oh yang itu yang Yang tadi pagi terus komen lu komen Oh apa? yang komentarnya, ya gue komentar kalau ya gitu. Oh ternyata orang kuat itu klarifikasi rame-rame ya gitu. Oh. Beda dengan gua Betul, gitu betul. kan. Jadi Dari gua ngomong gitu. Iya, beda dengan ilmu merah. Mohon maaf, ilmu merah itu isinya full pembuktian. Oh. Kalau gue bilang ilmu merah itu bisa kebal air keras, beneran gue kebal air keras. Kebal sajam gue buktiin. Oke. Gitu. Nah, jadi kalau di situ gue bilang lagi, kalau memang bener ya kayak gue dong klarifikasinya sendirian, walaupun fitnahnya naik trending gitu. Terus bawahnya gue bilang, mohon maaf, bukan. Hati-hati ketika kamu mencari masalah dengan orang lain. Iya, benar. Karena serangan karma itu lebih parah daripada fitnahannya. Oh benar. Gitu. Jadi kan kalau di dukun kan ada katanya teknik membunuh tanpa menyentuh. Pas Iya. sedap. Ya, itu ada. Nah kalau di ilmu merah kita nggak pakai yang sok-sokan goib. Kita buktinya aja tuh kan, menyerang tanpa serangan. Tapi itu di dukun ada, di bela diri nggak ada malah. Di dukun ada teknik membunuh tanpa menyentuh di beda-beda wilayah, beda-beda metode. Kalau di bela diri ada, di MMA tinggal gitu doang aja gini. Minta maaf. Minta maaf. Tapi kan sebenarnya itu yang ditunggu kan. Jurus terakhirnya dari Cece yang ditunggu itu kan sebenarnya kan. Meminta maaf tapi bukan kepada kita, Oh iya, kepada publik. Iya. Pada ilmu merah. Tapi benar. Korban fitnah. Dia panas, Pak. Korban Dia panas, Pak. Iya.
Tadi dibahas apa lagi di Dedi itu? Gak ada sih, jadi tadi ringan sih topiknya, topiknya ringan sebenarnya asal muasalnya kenapa, terus kayak gini kita ketawa juga. Iya. Terus background pengalaman masing-masing kita sama dia apa, background masalahnya apa, terus kenapa bikin terus penyelesaian dari background masalah itu kita mencoba melakukan penyelesaian, terus hasil yang kita dapatkan apa. Kalau Theo jadi CC atau masternya itu, apa yang akan dilakukan saat ini? Oh, saya sih gampang deh. Semua hidup saya itu semua buktian. Ya, you talk you walk the talk. Iya. Ya kan. Jadi ya kalau orang datang ke rumah ya udah, terus lu mau lihat apa, mau lihat oke gue lakuin pak, lakuin. Gue mau sparring, ya udah let's go sparring. Ternyata nggak seperti itu. Ternyata memang seperti yang dikira bahwa itu semua ternyata editan dan ini kita cuma buat menghibur masyarakat Indonesia. Kalau mereka berbicara seperti itu, jadi ini semua hanya editan, dan kita hanya menghibur. Dan nggak marah juga kan? Ya enggak lah, apa hak kita marah? Iya. Kan kita minta kenyataannya, kejujurannya. Kalau kejujuran sudah diucapkan, ya apa lagi mau kita mau? Bicara pembodohan publik nih, karena gue ngerasain. Jadi kalau gue di sini nih, gue praktisi bela diri juga, dan juga gue praktisi sulap juga. Jadi gue pernah belajar dua-duanya. Gitu. Nah, gue ingat waktu SMA, gue pernah belajar bela diri, yang intinya tuh adalah salah satunya bisa diginiin orang langsung terpelanting. Waktu itu kan gue baru masuk tuh, gue disuruh nyerang, suruh emosi dulu, pasang serang, gue serang tuh orang, coba, gue terpelanting. Gue nggak tahu gimana, gue terpelanting. Tapi setelah itu gue belajar sulap, gue belajar hipnotis, gue belajar yang namanya self suggestion. Jadi itu sugesti diri. Begitu gue tahu, oh dia master nih, dia jago, dia bisa gini. Udah sugesti, itu ternyata gue sendiri yang memelanting. Iya. Makanya kalau lu mau gue jelasin versi ilmunya ini aja. Itu di dunia perdukunan dibahas. Kalau dalam dunia perdukunan bahkan kita bisa narik orang dari jarak jauh, bisa dorong orang dari jarak jauh tanpa harus emosi. Ada di konten lu? Apa? Enggak ada. Di konten gue belum ada, baru di sini. Spesial. Jelasin dikit. Jelasin. Ini mahal. Jadi gini, kenapa tadi peraturan harus emosi banget? Karena ketika orang emosi, nafasnya jadi di perut, ketahan. Nah, iya, ketahan di perut. Selain self suggestion, ada efek dari pernapasan juga. Kalau nafas ketahan di perut, itu otomatis, coba deh. Kalau perlu pembuktian sih, karena ilmu merah ngomong harus dibuktiin. Jadi kalau teman-teman semua boleh dipraktekin di rumah, diri, emosi, nahan napas di perut, itu otomatis badan kayak ke belakang sendiri. Nah gitu, jadi ketika orang emosi total, energi untuk kedepannya berkurang gitu, ditambah lagi self suggestion. Akhirnya pental lah. Ya tapi orang awam kan, juara emosi, mau ketarik. Iya. Saya juga sayang. Kalau kita juga nggak boleh emosi, itu ada benernya. Oh bener. Kalau di dunia bela diri, emosi itu menghancurkan fokus. Nah, Ini Nah, malah bener. disuruh Badan emosi. itu berasa berat, bener kalau emosi itu bener. Gua agak setuju tadi, soalnya kita tuh harus bisa menahan emosi di keadaan terjepit apapun. Itu termasuk menahan stamina ya, agar nggak di... Iya. Soalnya di saat kita emosi kita ngaco kan. Oh, oke. Make sense. untuk yang narik orang dari jarak jauh saya nggak bisa bahas di sini. Bahaya soalnya. Kalau yang ini, yang badan kaku gimana? Badan kaku ya sama self Katalepsi suggestion. kan? Itu katalepsi. Oh, di hipnosis kita belajarnya namanya katalepsi, Iya. tapi ada orang bela diri yang bisa bilang, oh jadi beku gitu. Iya, itu self suggestion doang. Nah, suggestion juga ya. Bentar, dibahasnya akan CC, jangan bahas ke situ dulu dong. Iya. Oke, berarti kan setelah itu terus ini sebenarnya pengen banget tuh. Masa cuma itu aja sih? Ada lagi. Konfirmasinya apa? Ada lagi yang terakhir ini sangat kontroversi, tadi temennya udah bikin reaction. Bahkan di Facebook kita kan ada komunitas bela diri tuh udah bahas. Dikatakan aset bangsa. Jadi disebutkan bahwa CC ini aset bangsa. Kadang-kadang gue suka bingung karena gue ini mengelola teman-teman berteman dengan banyak-banyak atlet karate yang udah nasional, prestasi sampai nasional. Masih belum pernah saya dengar ini aset bangsa yang gimana-gimana, belum. Tapi ini digembur-gemburkan aset bangsa. Menurut Theo gimana? Jujur sih bingung ya. Itu Atas dasar apa? Itu self claim ya. Ya Iya, boleh aja. self claim. Ya kan, kayak lu bilang Self-claim. ya enggak apa-apa, makanya kayak lu bilang misalkan, "Lah, gua juara MMA." Ya udah, boleh nggak sparring? Ya iya kan, gampang kan kalau di aset bangsa. Kalau aset jelas, bangsa itu, iya. tapi aset bangsa itu bahasa yang berat sih. Iya, Bahasa yang berat sih. Memang kalau itu semua adalah kenyataan seperti klaim ya, memang menurut saya memang
memang dia aset bangsa. Kalau seperti klaim ya, Iya. seperti klaim dia bisa melakukan aset bangsa dalam apa nih tapi? dalam banyak hal sih. Oh. Ternyata Indonesia itu punya potensi yang luar biasa sih. Oh, Kok bisa menghancurkan demokrasi itu luar biasa loh. Iya. Saya sih setengah mati sih pernah mukul orang sekuat tenaga itu nggak sampai hancur juga loh muka. Pokoknya masih utuh semua lawan-lawan Masih utuh. Dan Masih itu bukan utuh. durian ya? Bukan. Ya tapi itu memang pas pertama kali nonton itu memang ini keren loh gitu loh maksudnya. Iya. Pas itu beneran ditonton gitu. Soalnya awal-awal itu benar gitu kan, oh iya ini masih benar langsung. Lama-lama kok apa ini? Gue lihat hancur, batu-batu hancur, apa kayak gitu. Ya memang kalau udah kelamaan di YouTube kan kita suka bingung bikin konten apa lagi ya. Ya udah, kapan aja udah bikin. Yang penting dapat ini. Iya. Ya wes, kita udah terlalu lama. Sekarang kalau pesulap merah ada pesan apa? Kalau seandainya Cece nonton ini? Pesan saya sih ya jangan sombong pertama. Dia kan nggak sombong. Dia kan merendahkan bisa bilang nggak sombong ya kan? merendahkan yang lain itu sombong. Iya, benar. Merendahkan yang lain kayak ilmu merah, gue merendahkan dukun karena dukun nggak pantas dihargai. Oh, lah. Beda. Ya tapi kan bisa aja itu termasuk teatrikal kayak mau taruhan ada Sayur, sayur kan. sayur. Nah, Kalau untuk gue pribadi kayak misalnya banyak request ke gue tuh di inbox, komentar, bang coba dong bahas editannya si Cece gitu kan. Nah kalau gue pribadi ya, selama dia nggak nipu, gue nggak akan bongkar. Iya. Oh. Jadi menurut gue kalau dia mengaku itu hiburan, why not? Emang Ya. hiburan Dan semuanya nggak cari bohong. duit dari Iya. situ. Iya, bahkan gue berani menegaskan semua hiburan yang lu tonton nih ya, semuanya, pantomim, penyanyi, host dan sebagainya punya kebohongannya masing-masing. Ya. Bukan hanya pesulap. Bukan hanya, kan selama ini kan dibilang pesulap bohong gitu. Iya, iya. Penyanyi juga mau bohong, lip sync emang lu kira apaan? Iya. Pantomim pura-pura ada kacanya itu kagak ada kacanya, Bro. Ya. Jadi Tapi itu jadi hiburan ya, Jadi karena hiburan. dia juga ngaku emang hiburannya Nah, sih. kalau misalkan dia mengaku itu hiburan, ya why not? Gue juga menghargai, Ya, luar benar. biasa. Ada Zeking Indonesia. Iya. Ada Zeking. Kalau Theo gimana? Gue sih setuju sama pesulap merah sih. Ya kalau memang itu hiburan ya bilanglah itu hiburan. Oke. Jangan mengklaim sesuatu yang tidak bisa kalian lakukan. Oke. Iya. Dan masalah sih yang Itu kayak- kalau di ranah bela diri, karena bela diri ini kan udah menjadi sesuatu yang dipandang sama masyarakat semenjak ada Liga MMA ini. Iya. 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 Ya kan? Iya. Jadi kita harus bijak lah menggunakan kata karena gini, kalau kita mengklaim ini karena bela diri gue loh, gue bisa nendang pilar putar sampai hancur. Iya. Kalau anak-anak yang tidak terlatih mau mencontoh Iya. itu, Iya. tiba-tiba kakinya patah. Iya. Nah, Ada. Jadi sana kan bela dirinya kan. itu Iya. bahaya betul. Iya. Kayak Smackdown tayang Nah, dari iya, awal betul. siang-siang. Iya, betul. Terus jadi tengah malam. Iya. Jadi sekarang lebih susah lagi kan. Iya. Smackdown susah banget tayang kan. Iya. Hampir nggak ada mungkin. Jadi Iya. YouTube. Nah, itu hal seperti yang kita takutin. Terus kita yang berjuang-juang selama ini belasan tahun. Siapa yang tahu saya sebelum ada One Pride MMA? Iya. Nggak ada. Iya. Padahal saya udah belasan tahun Iya. berusaha di dunia bela diri supaya orang mengenali dan mengapresiasi apa yang saya lakukan. Jiu-jitsu Jiu-jitsu, tinju, Tinju. kickboxing, gulat. setelah Name it. 11 tahun. Iya. Iya. Setelah 11 tahun. Berarti salah, harusnya mengikuti jejak yang cuma setahun itu langsung. Terus orang baru apresiasi kita. Iya. Keluarlah hal yang seperti ini. Orang melakukan dengan atas dasar gue mau ngancurin tembok. Kan gue mau latihan bela diri mau ngancurin tembok, dia baru latihan 2 bulan ditendang sikut tembok hancur. Ini sekarang bela diri. Secara perlahan itu anak ada banyak orang seperti itu. Tapi kan ada juga yang udah jadi korban sampai Udah. meninggal, dilindas sama mobil Iya, lah, sama ada. itu Ada di kan. konten saya masuk. Dari video-video tendang-tendang itu juga udah ada yang korban. Udah ada yang kakinya retak Ada apa yang segala jadi macam. putus, dia gini. ada yang- Lama-lama kan orang-orang yang seperti kita ini yang baru dikenal, yang baru diapresiasi, lama-lama kan turun lagi. Iya. Kayak Dan- nggak menghargai perjuangan orang lain yang berjuang bener-bener gitu. Iya, dan juga pasti banyak adik-adik yang lain yang berusaha untuk misalkan the next-nya Iya. Theo ini kan mereka Iya. jadi bingung nih harus ngikut yang mana kan seperti itu. Jadi satu aja sih, bela diri itu semua tentang kejujuran dan stoplah pembodohan publik. Iya. Intinya itu. Intinya. Berarti bukan menyerang personnya, Bukan. menyerang orangnya, Bukan. tapi menyerang apa yang dilakukan. Iya. Akan jadi satu apa namanya moral story hari ini. Iya. Oke, terima kasih semuanya sudah Sama. hadir. Terima kasih banget, dan ini sebenarnya sesuatu yang menarik karena ya jadi trending dan menarik karena ada dua orang ini yang memang Ya, yang sudah ini ditantang dikenal. waktu itu. Nah ini bukan nantang ya, tapi Enggak, saya datang pengen lihat, bersilaturahmi. Iya, silaturahmi. Saya ditantang dan nantang kan video terbaru nantang justru. Harusnya dirimu bikin kayak itu, saya menantang. Kita ada
Ada? Kita ada video itu. Oh iya. Ada. Kita ada 5 permintaan. Kita ada video itu. Oh. Mungkin ini Bang Teo Kita minta 5 perlu orang. diedit belakangnya agak warna merah. Iya, Tapi ini seru karena ada obrolan lintas bidang, menarik banget. Tapi masalah yang sama. Iya. Tapi ya terima kasih buat Cece udah mempersatukan dan mempertemukan kita semua. Terima kasih banyak loh. Iya. Mister A juga ya. Iya. Ya tapi semoga ini semua nggak berakhir dengan sesuatu yang negatif ya. Iya, iya. Malah Amin. harapannya ini semua akan jadi positif kalau Iya. bisa malah akhirnya ketemu berkarya bareng. Siapa tahu suatu ketika kalau yang ada di pikiran ya terus ternyata dia mengeluarkan statement bahwa apa yang dilakukan itu apa, terus Iya. kemudian nanti sama-sama bisa melakukan ya kalau dilihat dari itu mereka kan pasti kan juga melakukan bela diri juga kan. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kebayang kalau seandainya ini semua bagus bisa bikin film, ya kan? Iya. Gitu ya, kita tunggu gitu loh. Nah, itu yang dimaksud dengan Indonesia Bersatu. Iya. Oke, terima kasih sudah menonton ini. Siap.